Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan kita akan membahas mengenai tema yang berikut ini nih. Sholat hajat, biasa kita kalau punya hajatan tertentu, ada Betul. keinginan tertentu, kita sungguh-sungguh berdoa dan sholat hajat. Ya, dan itu seringkali kita tahu bahwa sholat hajat itu sama dengan duha, Ya. lalu dengan sholat tahajud, ya, witir dan lain-lainnya. Tapi kita nggak tahu sebetulnya seperti apa sih kadarnya, apakah memang hadisnya sahih atau tidak. Kita akan ikuti bersama beritanya. Apa keutamaan dari sholat hajat? Sebagai umat muslim, tentunya sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Selain itu, sholat juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengucap rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Pemirsa, selain sholat wajib, dalam Islam juga ada sholat yang hukumnya sunnah. Tapi walaupun hukumnya sunnah, bukan berarti sholat sunnah tersebut tidak memiliki keutamaan. Ada banyak sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti sholat istikharah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, dan masih banyak sholat sunnah lainnya. Segala hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pasti memiliki keutamaannya tersendiri. Sama seperti sholat sunnah yang dianjurkan beliau, apakah keutamaannya dari sholat sunnah istikharah? Islam memang agama yang banyak memberikan ajaran. Di dalamnya kita diajarkan dan diberikan tuntunan-tuntunan yang dibutuhkan oleh umat muslim. Semisal kalau kita lagi bingung dan ada di antara beberapa pilihan, Allah telah memberikan sholat istikharah sebagai jalan keluarnya. Sholat istikharah dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu memilih atau meminta pilihan terhadap sesuatu agar dapat memilih yang terbaik dari dua hal yang masih ragu. Dan manfaat sholat istikharah itu sendiri dapat menghilangkan keraguan dalam menentukan pilihan, dapat menemukan pilihan terbaik yang sesuai keinginan atas petunjuknya, kemudian dapat terhindar dari kesalahan dalam menentukan pilihan, serta dapat memantapkan hati dalam mengambil keputusan. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, dan Rabb-mu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat. Dan baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Quran Surah Al-Qasas ayat 68 hingga 70. Selain sholat istikharah, ada juga sholat sunnah duha yang memiliki keutamaan. Yang pertama adalah mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah masing-masing kaum bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim 720. Maksud dari hadis tersebut yaitu, jika kita sholat duha, maka sama saja kita bersedekah ke 360 persendian di diri kita. Atau dengan kata lain, sama saja bersedekah ke diri kita sendiri. Masya Allah. Selain dapat mengganti sedekah, sholat duha juga memiliki keutamaan lainnya, seperti akan dicukupi urusan kita di akhir siang. Dari Nuaim bin Hamr al-Ghatafani, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad 5286 sahih. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dari ayat tersebut sangat tersirat bahwa salat tahajud benar-benar memiliki keutamaannya tersendiri. Ya, salat ini dapat menolong kita di akhirat kelak. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Segala kebutuhan dan keinginan manusia selalu ada dan tidak terbatas. Dan jika memiliki sebuah keinginan yang harus dijalani dan ingin semuanya berjalan lancar, hendaklah sebagai umat muslim kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa dengan sholat hajat, insya Allah keinginan atau acara yang akan kita jalani berjalan lancar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setiap kali menghadapi kesulitan, maka beliau selalu mengadukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui salat. Karena salat adalah jalan keluar bagi mereka yang memiliki kesulitan dan kebutuhan. Sebagaimana Allah Taala berfirman yang artinya, "Dan mintalah pertolongan kepada Tuhanmu dengan melaksanakan salat dan dengan sikap sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Hajat secara harfiah artinya kebutuhan. Jadi salat hajat adalah salat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika ia memiliki hajat atau kebutuhan tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan serta dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada praktiknya salat hajat ini sangat mudah dan bisa dilakukan pada siang hari atau malam. Salat hajat dapat dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak manusia, maka hendaknya ia berwudu dan memperbagus wudu, kemudian ia sholat 2 rakaat, kemudian hendaklah ia memuji Allah dan hendaknya ia bersalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Namun pemirsa, ternyata hadis tersebut termasuk hadis yang gharib dan di dalam sanadnya terdapat perbincangan. Berarti derajat hadis itu lemah sekali karena sumber sanadnya ada pada Fa'id bin Abdurrahman, di mana ia adalah seorang perawi yang dituduh berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ampun aku ya Allah. Pemirsa beriman, bicara mengenai salat sunnah hajat ini, sebenarnya hanya ada hadis yang perawinya lemah, serta tidak ada hadis sahih yang menguatkannya. Akan tetapi jika ada di antara kita yang masih ingin melakukan salat hajat, kita kembalikan kepada niatnya masing-masing. Karena sesungguhnya diterima atau tidaknya amal ibadah kita itu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'ana. Ya Allah, ya Tuh, ternyata memang hadisnya itu lemah, ya. Tetapi jika memang itu dilakukan dan memang sudah terbiasa, nggak ada salahnya juga. Betul, dikembalikan ya? ke diri kita masing-masing. Kalau kita masih punya keyakinan, masih punya niat, hanya Allah yang tahu bagaimana pahalanya. Betul. Ya. Tadi mengenai salat hajat ya. Iya, Sementara salat yang lainnya seperti duha itu sebagai sedekah kita, ya. Terus kemudian juga salat-salat yang lainnya yang insya Allah kalau kita lakukan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Insya Allah. Dan setelah ini kita akan bahas tentang suuzon, buruk sangka dalam Islam. Wah, itu nggak boleh itu. Nah, ya. kita bahasnya nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini.